ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Wajibat. Kita sampai Dalilul Ikhlas. Dalil ikhlas, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 3, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah agama yang bersih dari syirik. Wa qauluhu subhanahu, dan firman Allah subhanahu dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Taib, ini dalil ikhlas dari Al-Quran, surat Az-Zumar ayat 3 dan surat Al-Bayyinah ayat 5. Kita lihat dalil yang pertama, surat Az-Zumar ayat 3. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah atau ingatlah, hanya kepunyaan Allah agama yang bersih dari syirik. Makna ayat ini, ay la yuqbalu minal amali illa ma akhlasa fihi al-amilu lillahi wahdah la syarikalah. Tidak diterima amalan, ya, amalan apapun, termasuk di dalamnya tidak diterima perkataan, tidak diterima amalan dan tidak diterima perkataan kecuali ma akhlasa fihi al-amilu lillahi wahdah la syarikalah, kecuali perkataan dan perbuatan yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tidak diterima amalan apapun dan perkataan apapun kecuali amalan dan perkataan yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk di dalamnya ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah tidak diterima kecuali ucapan yang ikhlas, kecuali ucapan yang ikhlas. Ya, termasuk dalamnya ucapan la ilaha illallah tidak akan diterima kecuali orang yang ikhlas dalam mengucapkannya. Fa fi hadhil ayah bayanun anna al-ibadah la tanfa'u bidunil ikhlas al-munafi lisyirki. Di dalam ayat ini terdapat penjelasan
bahwasanya ibadah tidak bermanfaat bidunil ikhlas, tanpa keikhlasan. Ya, ibadah di sini umum, baik perkataan maupun perbuatan. Perkataan dan perbuatan tidak bermanfaat biduni ikhlas, tanpa keikhlasan. Al-munafi lisyirki, yang menafikan kesyirikan. Kenapa ibadah tidak bermanfaat tanpa ikhlas? Li'annahu syartun, karena ikhlas adalah syarat. Ikhlas adalah syarat diterimanya ibadah. Fa idzan intafa al-masyrut, apabila ikhlas tidak ada, maka ibadah juga tidak ada. Kemudian kalau antum perhatikan ayat ini, ala lillahi dinul khalis, di dalam ayat ini terdapat al-hasr, pembatasan. Karena sesuatu yang mestinya di belakang namun ditaruh di depan, ini memberikan faedah pembatasan. Jadi asalnya kalimat ini ala lillahi dinul khalis, asalnya ala ad-dinul khalis lillah, ala ad-dinul khalis lillah. Kemudian lillahnya dimajukan, jadinya ala lillahi dinul khalis. Ini sama seperti firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asalnya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Iyyakanya dimajukan, didahulukan. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka terjemahannya menjadi hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ada makna pembatasan. Sama dengan ayat ini, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah agama yang bersih dari kesyirikan. Artinya agama yang bersih dari syirik itu hanya untuk Allah. Maka kapan seseorang berbuat syirik kepada Allah, maka hilang syarat ini dalam dirinya dan batal la ilaha illallah yang dia ucapkan. Kalau ada syiriknya berarti agamanya tidak bersih, agamanya kotor. Sementara hanya kepunyaan Allah agama yang bersih dari syirik. Berarti kapan dia berbuat syirik kepada Allah, maka hilanglah syarat ini dalam dirinya dan batalah la ilaha illallah yang dia ucapkan. Taib, ini yang diinginkan oleh penulis ketika beliau membawakan ayat ini, surat Az-Zumar ayat 3. Kemudian ayat yang kedua, surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Baik, mana syahidnya? Syahid dari ayat ini firman Allah mukhlisin. Dengan memurnikan ketaatan
atau dengan ikhlas. Makna ayat ini, wa ma umirul ladzina kafaru wa ahlul kitab illa bi ayyufridullaha bil ibadah mukhlishina lahuddin wahdahu la syarikalah hunafa. Jadi mereka orang-orang kafir dan ahli kitab hanya diperintahkan untuk mengesahkan Allah dalam ibadah dengan memurnikan ketaatan atau keikhlasan hanya kepadanya semata, tidak ada sekutu baginya. Orang kafir dan ahli kitab diperintahkan untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, hanya menyembah Allah, tidak boleh menyembah yang lainnya. Jadi menyembah Allah semata dengan ikhlas dan tidak berbuat syirik. Menyembah Allah semata dan dengan ikhlas dan tidak berbuat syirik. Maka kapan mereka berbuat syirik kepada Allah, maka hilanglah syarat ini dalam dirinya dan batalah la ilaha illallah yang dia ucapkan. Jadi ikhlas merupakan syarat diterimanya ibadah. Ikhlas merupakan syarat diterimanya ibadah. Kemudian ayat ini ya, kalau antum perhatikan sama seperti ayat yang pertama, di dalamnya terdapat al-hasr, makna pembatasan. Dari mana? Dari wa ma umiru illa liya'budullah. Ada huruf ma nafi, kemudian setelahnya illa. Biasanya kalau ada huruf ma nafi atau huruf nafi, kemudian setelahnya illa, itu memberi faedah pembatasan. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Artinya apa? Mereka hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Mereka hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Tidak boleh beribadah kepada Allah dengan tidak ikhlas. Kalau mereka beribadah kepada Allah dengan tidak ikhlas atau mereka berbuat syirik kepada Allah, maka batal la ilaha illallah yang mereka ucapkan. Kemudian firman Allah, mukhlishina lahuddin hunafa. Hunafa, ada kata hunafa. Hunafa adalah takkid, penegasan dari mukhlishina lahuddin. Apa makna hunafa? Hunafa artinya mereka berpaling dari semua agama menuju agama Islam. Sementara Hanif adalah orang yang berpaling dari syirik menuju tauhid, atau orang yang berpaling dari selain Allah dan hanya menghadap kepada Allah. Ini makna Hanif. Ya. Kata ini ya, kata Al-Hanif biasa digunakan untuk sebutan setiap orang yang memeluk agama Ibrahim. Al-Hanif ya,
Ini biasa digunakan untuk setiap orang yang memeluk agama Ibrahim. Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, itu dalam Al-Qur'an. Coba kita lihat. Surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 135. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, melainkan kamu mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia Ibrahim dari golongan musyrik. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Ya. Jadi Ibrahim ini memeluk agama yang lurus, agama tauhid. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Imran ayat 67, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah orang yang lurus, orang yang hanif, lagi berserah diri kepada Allah, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Kemudian dalam surat Al-Imran ayat 95, Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang musyrik. Ya, banyak dalam surat An-Nisa ayat 125, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan seterusnya. Ya, jadi agama Ibrahim adalah agama yang hanif. Orang yang mengikuti agama Ibrahim disebut orang yang hanif. Orang yang hanif. Tadi apa makna hanif? Hanif, orang yang berpaling dari syirik menuju tauhid, atau orang yang berpaling dari selain Allah dan hanya menghadap kepada Allah. Ini makna hanif. Taib. Jadi dalil tentang ikhlas. Dalil tentang ikhlas intinya, kalau tidak ada ikhlas maka tidak ada la ilaha illallah. Ikhlas merupakan syarat la ilaha illallah. Allah tidak menerima amalan apapun dan perkataan apapun tanpa ikhlas. Fadallat ala adnal ikhlas syartun min syurutil la ilaha illallah. Ayat ini menunjukkan bahwasanya ikhlas adalah syarat dari syarat-syarat la ilaha illallah. Kemudian dalil dari sunnah. Dalil dari sunnah. Wa min sunnati al-haditsus sabitu fis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Dari sunnah, hadis yang terdapat dalam sahih, ini sahih Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas bi syafaati, orang yang paling
berbahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau jiwanya. Mana syahidnya? Mana syahidnya? Khalisan. Khalisan min qalbihi au nafsihi. Dengan ikhlas dari hatinya atau jiwanya. Inilah yang akan mendapatkan syafaat Nabi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau jiwanya. Jadi barang siapa yang menginginkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus apa? Dia harus mengikhlaskan ucapan la ilaha illallah. Dia harus mengikhlaskan ucapan la ilaha illallah dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata, dan hanya menyembahnya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini syarat mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, maka dia tidak berhak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas ya, istidlalnya jelas. Orang yang mendapatkan syafaat Nabi adalah orang yang ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia tidak ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah, maka dia tidak berhak mendapatkan syafaat Nabi. Kenapa dia tidak berhak mendapatkan syafaat Nabi? Karena la ilaha illallah yang dia ucapkan tidak sah. Tidak sah. Faedah ya sedikit tentang syafaat. Syafaat yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah syafaat pada hari kiamat. Jadi syafaat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah adalah syafaat pada hari kiamat. Antum kalau baca tentang syafaat dalam Al-Quran dan Sunnah, itu maksudnya syafaat pada hari kiamat. Kalau kemudian dalam Al-Quran dan Sunnah ada penyebutan barang siapa yang memberikan syafaat kepada saudaranya, maka yang dimaksud di situ adalah syafaat di dunia. Syafaat di dunia. Jadi ada syafaat di akhirat dan ada syafaat di dunia. Umumnya Al-Quran dan Sunnah kalau menyebutkan tentang syafaat, itu maksudnya syafaat di akhirat. Tapi terkadang ya, misalnya kita membaca ayat maupun hadis yang mengatakan barang siapa yang memberikan syafaat kepada saudaranya, maka yang dimaksud di sini adalah syafaat duniawi. Misalnya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala darinya. Dan barang siapa memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa daripadanya. Syafaat di sini maksudnya syafaat di dunia. Syafaat duniawi atau syafaat di dunia, itu memberikan rekomendasi atau sebagai perantara bagi saudaranya
agar saudaranya mendapatkan kebaikan jika memberikan syafaat yang baik, atau keburukan jika memberikan syafaat yang buruk. Ya, dan ini terkadang kita lakukan. Ya. Misalnya ada orang yang mau daftar di pondok pesantren, ya, mau masuk, mau sekolah, mau belajar. Kemudian ada salah seorang ustadz yang memberikan syafaat, memberikan rekomendasi agar anak itu diterima di pesantren. Ya, kalau anaknya anak yang rajin, ya, anak yang pintar, maka ini syafaat yang baik. Syafaat yang diberikan oleh ustadz tersebut adalah syafaat yang baik. Ya, tidak hanya di pondok, mungkin di tempat kerja, ya, di perusahaan, ada orang yang mau masuk, ya, kerja di perusahaan, kemudian ada orang dari perusahaan tersebut yang memberikan syafaat, yang memberikan rekomendasi agar orang itu diterima. Ini syafaat di dunia. Namun secara umum, ya, kalau kita baca ayat Al-Quran dan hadis Nabi, ada penyebutan syafaat, maka syafaat di situ maksudnya syafaat pada hari kiamat. Seperti hadis ini, hadis yang sedang kita bahas. As'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsi. Ini syafaat pada hari kiamat. Taib, apa pengertian syafaat? As-syafa'atu hiya tawassut lil ghair fi jalbil manfaati au daf'il madarrati. Syafaat adalah menjadi perantara untuk orang lain demi mendapatkan manfaat atau menolak madarat. Secara bahasa, syafa'a artinya menjadikan sesuatu yang ganjil menjadi genap atau menggenapkan. Ini makna syafaat secara bahasa, menggenapkan atau menjadikan sesuatu yang ganjil menjadi genap. Maka as-syafi', orang yang memberikan syafaat, berfungsi untuk menggenapkan. As-syafi' berfungsi untuk menggenapkan. Kita contohkan, ya, biar kita paham. Misalnya ada seorang yang ingin dirinya terhindar dari neraka. Kemudian datang orang lain yang juga meminta agar orang itu selamat dari neraka. Tadi awalnya dia sendiri, ya, dia dia meminta agar dia selamat dari api neraka. Kemudian datang orang yang kedua. Orang yang kedua juga meminta agar orang ini selamat dari neraka. Jadi orang yang kedua, dia telah menggenapkan. Yang awalnya tadi satu orang, kemudian datang orang yang memberikan syafaat, jadi dua orang, jadi genap. Awalnya ganjil, kemudian jadi genap. Jadi as-syafi berfungsi menggenapkan keinginan orang lain. Dan dengan adanya as-syafi maka menjadi genap. Dengan adanya as-syafi maka menjadi genap. Jadi as-syafi itu fungsinya untuk menggenapkan.
Ya, ada orang, ya Allah selamatkanlah aku dari api neraka. Datang orang yang kedua yang juga meminta permintaan yang sama, ya Allah selamatkanlah dia dari api neraka. Jadi genap. Yang awalnya satu kemudian jadi genap. As-Syafi itulah yang menggenapkan. Kemudian syafaat pada hari kiamat ada dua macam. Yang pertama syafaat yang khusus milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Kemudian yang kedua syafaat yang tidak khusus milik Rasulullah, milik beliau dan juga milik yang lainnya, baik malaikat, para nabi dan juga kaum mukminin. Jadi ada syafaat yang khusus milik nabi dan ada syafaat yang tidak khusus milik nabi, milik beliau dan juga milik yang lainnya. Sekarang kita lihat syafaat yang pertama, syafaat yang khusus milik Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Yang pertama syafaatul uzma atau syafaatul kubra. Syafaatul uzma itu syafaat yang besar, syafaat yang agung. Syafaatul kubra syafaat yang besar. Inilah maqam al-mahmud yang dijanjikan oleh Allah dalam ayatnya. Itu dalam surat Al-Isra ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam hari salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Maqam mahmuda. Maqam mahmuda ini maksudnya syafaatul uzma. Syafaatul uzma adalah syafaat bagi manusia di padang mahsyar. Syafaat bagi ahli mauqif, bagi seluruh manusia. Itu syafaat supaya Allah segera memutuskan putusan bagi mereka. Ya, karena manusia akan menunggu berdiri di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak memakai alas kaki dan tidak dikhitan. Mereka menunggu dengan waktu yang lama. Dalam hadis disebutkan selama 50.000 tahun. Menunggu selama 50.000 tahun dengan kondisi yang tidak menyenangkan, yaitu matahari didekatkan sejarak 1 mil. Maka masing-masing dari mereka akan mengeluarkan keringat sesuai dosa-dosanya. Jadi mereka sudah tidak nyaman. Akhirnya mereka datang kepada para nabi agar para nabi meminta kepada Allah segera putuskan perkara mereka. Imam mereka masuk surga, wa imam mereka masuk neraka. Mereka sudah tidak betah. Datangi para nabi dan para nabi tidak bisa memberikan syafaat. Yang bisa memberikan syafaat hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah syafaatul uzma atau syafaatul kubra, syafaat yang khusus milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jadi syafaatul uzma ini dinikmati oleh semua manusia yang ada di padang mahsyar, yang muslim maupun yang kafir. Orang kafir juga menikmati syafaat ini. Yang kedua, syafaat bagi ahlul jannah untuk bisa masuk surga. Jadi syafaat bagi kaum mukminin yang mereka berhak masuk surga agar bisa masuk surga. Jadi orang-orang yang berhak masuk surga tidak bisa masuk surga kecuali setelah mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pintu surga itu ya, yang pertama kali membuka pintu surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah buka, baru yang lainnya bisa masuk. Kalau Rasulullah tidak buka, nggak bisa terbuka itu pintu surga. Ini namanya syafaat bagi ahlul jannah untuk bisa masuk surga. Kemudian yang ketiga, syafaat bagi pamannya Abu Thalib. Ini juga khusus milik Nabi. Dan Abu Thalib adalah satu-satunya orang kafir yang mendapatkan syafaat Nabi secara khusus.
Namun ini bukan syafaat apa? Bukan syafaat keluar dari neraka, akan tetapi syafaat diringankan azabnya di neraka. Ya, diringankan azabnya di neraka. Jadi Abu Thalib disiksa di neraka yang dangkal, yang dibakar dibakar kakinya, kemudian membuat otaknya mendidih. Bukan syafaat keluar dari neraka, akan tetapi syafaat diringankan azabnya. Karena neraka itu ada yang dangkal, ada yang sedang, ada yang dalam. Ya, orang-orang munafik mereka disiksa di dasar neraka, di neraka yang paling dalam. Waliyazubillah. Taib, ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Nanti adapun syafaat yang tidak khusus milik Nabi, milik beliau dan juga milik yang lainnya, ini akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Ya, ini hanya sekedar tambahan ya tentang syafaat. Wallahu a'lam bishawab. Ada ini pertanyaan? Untuk ingin bertanya? Ya, intinya dari apa yang sudah kita bahas pada hari ini, al-ikhlas merupakan syarat la ilaha illallah berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau ikhlas tidak ada, maka la ilaha illallah tidak sah. Orang mengucapkan la ilaha illallah tidak ikhlas, maka la ilaha illallah yang diucapkan tidak sah. Ya, batal. Karena dia tidak memenuhi syarat. Taib, Allah alam bisawab. Kita akhiri dengan doa. Nah, ya. Apakah semua umat Islam itu akan mendapat syafaat atau hanya orang yang bertauhid? Nah, nanti pembahasan berikutnya ada pembahasan syarat mendapatkan syafaat. Jadi syarat mendapatkan syafaat adalah bertauhid. Harus bertauhid. Ya, jadi ada syarat mendapatkan syafaat, ada syarat memberikan syafaat. Jadi enggak setiap orang bisa memberikan syafaat. Hanya orang-orang yang memenuhi syarat yang bisa memberikan syafaat, dan juga hanya orang-orang yang memenuhi syarat yang bisa mendapatkan syafaat. Ada syafi, ada al-masfu'. Ada yang memberikan syafaat dan ada yang menerima syafaat. Ya, nanti kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Intinya yang berhak mendapatkan syafaat hanya muwahhidin, hanya orang-orang yang bertauhid. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.